Halo teman, apa kabar ya? Nah, kali ini kita bakalan update nih ya untuk harga Bitcoin yang persis baru aja malam ini kembali teredam lagi balik ke level 46.3. Jujur gue sendiri expect mungkin bakalan ada triple top terjadi gitu ya dari sini. Maybe kita ke area 48 setengah, 484 baru kita dam, tetapi nggak taunya saat ini kita udah mengalami dam karena pada sebelum-sebelumnya itu rata-rata kita kena ini ya, kena satu kali resist yang lebih tinggi dibandingkan resist sebelumnya sebelum kita beneran dam teman ya. Contohnya ini kan kasus 10 Februari, terus abis itu yang satu ini kasus di tanggal 2 Maret kita sempat naik ya ekor ke atas, abis itu kita dam kembali ke bawah. Jadi memang karena ada beberapa skenario yang kita sebelumnya sempat menembus resist baru lagi sebelum kita dam parah, makanya kenapa gue asumsi juga mungkin ini bisa sama gitu ya. Cuman ternyata kita sudah kembali terdam lagi. Jadi dari update Telegram yang terakhir kan gue sempat gambarin ada satu pola descending seperti ini teman ya. Dan ya saat ini persis kita udah break ke bawah teman. Cuman ya menurut gue ini tetap koreksi yang sehat ya, dan gue masih running trade gue di sini ya. Open long trade gue ini untuk Bitcoin, dan ini gue biarin aja ya, modal juga nggak gede-gede banget. Buat kalian yang penasaran nih, gue open trade-nya di BingX. Menurut gue ini cocok banget buat pemula ya. Mereka di sini ada fitur copy trade. Kalian bisa cek sejarah trader masing-masing seperti apa. Sebulan terakhir profit rate-nya berapa, dalam 3 bulan terakhir apakah mereka konsisten profit atau tidak. Jadi menurut gue cocok banget buat pemula. Selain itu bagi kalian yang sibuk kerja, nggak sempat mantengin grafik setiap saat, fitur copy trade ini sangat berguna teman, karena kalau misalkan mereka buka posisi, kita bakalan keikutan, mereka tutup, kita juga bakalan keikutan. Jadi cukup tinggal deposit duit doang, lalu kita tinggal follow copy trader tersebut. Mungkin bagi teman-teman yang tertarik, kalian bisa langsung join BingX, linknya ada di deskripsi di bawah. Teman bisa langsung mendapatkan bonus sampai $120. Selain itu, kalian akan otomatis menjadi salah satu partisipan di dalam komisi trading yang rutin gue adakan ya. Biasanya gue giveaway senilai 7 juta rupiah cash ini. Selain itu juga sisanya ini rewardnya bisa mendapatkan trading bonus, dan ini khusus hanya untuk referral gue aja. Selain itu khusus untuk referral yang menggunakan link gua, kalian akan mendapatkan bonus $20 kalau misalnya kalian deposit 100 USDT minimal di sini teman. Jadi untuk mendapatkan benefit-benefit tersebut ya, itu juga rutin gua adakan, nggak cuma sekali tetapi berulang kali ya, rutin biasanya tiap bulan. Kalian bisa langsung daftar aja menggunakan link khusus yang ada di deskripsi di bawah. Jadi persis di sini kita langsung break di bawah teman-temannya dari pattern descending ini ya. Kita bisa cek buat target berikutnya sebenarnya. Ini exactly ke area level 45.500, dan ini persis banget temennya. Ini kalau misalkan kalian tahu ini 45.500 ini adalah area yang gue bicarakan dari kemarin-kemarin, dan kemungkinan besar kita bakalan menyentuh area ini. Jadi ini adalah area resist sebelumnya teman-teman yang saat ini sudah berubah menjadi support teman-teman. Jadi untuk targetnya pasti ada di level 45.000 sekian teman-teman. Cuman ya gue nggak heran juga kalau misalkan Bitcoin let's say balik ke garis kuning ini teman-teman sebagai sebagai support terkuat gitu. Jadi kalau misalkan itu menjadi support terkuat, mungkin bisa berada di level 43.500 atau 44.000. Ini juga sesuai skenario yang gue bicarakan kemarin. Sejauh ini sih menurut gue sih kecenderungannya 60-70% ya. Mungkin kita udah bakalan nyentuh area 45.000 ini dalam sehari ke depan gitu ya, atau bahkan dalam beberapa jam ke depan gitu. Karena ini sejujurnya ini juga kita udah mulai break dari support kita dari tanggal 30 Maret gitu ya, di level 46.300. So far koreksi yang cukup sehat teman untuk Bitcoin ya. Paling kalau mungkin gue bakalan beli Bitcoin lagi teman ya, pastinya belinya di spot market gitu. Paling gue akan menunggu Bitcoin koreksi ke area level yang gue arsir berwarna merah ini teman, ke area level 45.500 sampai 44.000 teman. Karena ya memang gue nggak pernah ya merekomendasikan untuk membeli Bitcoin ketika breakout terjadi gitu ya. Jadi ya biasanya gue selalu menunggu momentum koreksi yang cukup dalam terjadi pada Bitcoin, baru di sana gue kembali menjaring teman ya. Jadi gue nggak membeli ketika breakout terjadi teman ya. Cuman ya gue menunggu dia berhasil breakout, setelah itu dia retest support sebelumnya teman, seperti yang terjadi pada saat ini ya. Dia retest kembali support yang sebelumnya ini kan resist teman-teman ya. Ketika dia menyentuh support ini baru kita beli teman-teman ya. Jadi dari dulu tuh gue selalu ngekeep strategi gue, misalkan ini udah breakout teman-teman ya. Ini let's say ini chart candle aja gitu ya, kita udah breakout, terus habis itu kita retest support sebelumnya. Nah di sini paling gue baru beli. Jadi gue nggak membeli ketika harganya breakout.
Cuman ya beberapa kasus ya, biasanya juga ada orang beberapa yang membeli ketika dia breakout. Karena berharap dia kan bakal naik lagi ke atas gitu ya. Memang ada kasus seperti itu terjadi temen ya. Cuman ya gue tetap nggak FOMO. Jadi meskipun kalau misalkan let's say dia udah breakout, dia nggak turun nih ya. Dia nggak turun ke support yang sebelumnya temen ya. Jadi instead dia turun, dia cuman seperti ini let's say, setelah itu dia naik lagi teman. Jadi ya selalu meskipun kalau misalkan hal ini terjadi, gue tetap menunggu koreksi yang lebih dalam untuk gue itu kembali membeli teman ya. Jadi ya mungkin memang belum ibaratnya belum kesempatan lah teman ya buat beli di area sini. Cuman ya gue nunggu dia dia naik terus aja, nggak apa-apa, terus kita baru kembali membeli ketika dia memang sudah lumayan terdam teman. Ya itu bisa dikondisikan sendiri ya dengan moving average yang keberapa, dengan Bollinger Band time frame berapa gitu teman ya. Kita kan bisa bandingkan gitu dari sejarah sebelumnya. Dari time frame harian di sini kita udah 2 candle merah teman-teman ya, dan seperti yang gue bilang ya, kalau misalkan kita koreksi tuh rata-rata biasanya kita mengalami candlenya tuh sampai 4 hari teman-teman ya, candle merah contohnya seperti ini masih tergolong koreksi yang sehat. 4 candle merah ini kan gue udah bilang kalau misalkan pola kita saat ini ada mirip juga dengan yang terjadi di akhir Juli, dan di akhir Juli ini kita juga sama yang mengalami 4 candle merah harian teman-teman. Jadi selama 4 hari berturut-turut kita tuh turun teman-teman, kita tuh minus, cuman minusnya masih dikit doang gitu, ibaratnya kita masih koreksi aja. Jadi koreksi yang sehat so far buat Bitcoin, dan overall ya memang gue masih cenderung bullish teman untuk Bitcoin buat mencapai new all time high dengan probabilitas 60-70% teman. Itu sebabnya kenapa gue masih biarin trade gue open aja di sini. Ini juga liquidnya jauh banget di level 31.000 yang menurut gue Bitcoin kayaknya kemungkinan besar hampir mustahil teman ya, menurut gue bisa menyentuh level 31.000 gitu. Meskipun memang ada probabilitas bisa aja gitu teman-teman, cuman menurut gue ya probabilitasnya kecil lah saat ini ya. Jadi ya untuk saat ini kita berharap untuk dia koreksi sehat aja teman-teman ya. Pastinya koreksi sangat dibutuhkan. Kalau misalkan dia naik terus menerus tanpa koreksi, itu yang menurut gue cukup agak bahaya gitu ya. Karena ya pasti selama dalam perjalanan yang nggak bisa selalu seperti tiang bendera naik teman, pasti ada suatu saat dimana kita terkoreksi, dan itu adalah momen teman, momen dimana kita kembali membeli Bitcoin lagi. Ini juga udah di akhir bulan teman ya, udah di tanggal 31, nggak kerasa banget ya, dan besok kita udah bakalan membuka candle baru lagi teman. Most likely kita bakalan closing di candle hijau untuk di bulan Maret ini sendiri lagi. Apakah di bulan April bisa terjadi candle merah teman ya? Menurut gue sih itu kemungkinan 30-40% ya. Menurut gue ya 60%-nya kita lanjut teman di bulan April untuk menyentuh area ini teman, level 55 sampai level 60.000. Menurut gue itu adalah yang pastinya yang saat ini kita semua ekspektasikan ya buat Bitcoin pastinya ya. Karena semua orang juga berharap inginnya harga pasti naik ya. Bahkan pemegang spot market aja pengen harga naik teman. Jadi ya pasti nggak ada yang pengen harganya turun juga, dan saat ini memang favorable-nya emang ke arah bullish 60-70%. Kemungkinan besar kita bisa menyentuh level 55-60.000, level breakout yang sudah kita bicarakan berulang kali teman ya. Ya kita berharap ini akan tercapai teman nanti ke depannya di bulan April dalam beberapa minggu ke depan ya. Level breakout dari pola symmetrical triangle ini yang kita tunggu-tunggu. Jadi maybe probably teman ya ini dalam 2-3 hari ke depan lagi bisa aja kita koreksi sampai menuju area level 45.000 teman ya. Jadi maybe ya bisa jadi meskipun bukan financial advice ya, bisa jadi kesempatan buat nge-short dengan SL di level 48 sekian teman ya, meskipun gua nggak akan melakukan itu karena memang saat ini ya gua ngelihat udah breakout terjadi, ya gua paling biarin satu posisi trade gue aja yang gue buka di long gitu. Jadi ya gue nggak akan coba buat lawan arah. Cuman ya ini sekedar bagi yang ingin menganut short term trading aja buat nge-short BTC lah ya. Jadi ya paling kurang lebih itu aja teman untuk video kali ini dan analisa kali ini. Sekali lagi selalu lakukan analisa kalian sendiri lagi. Jangan terlalu berpatok pada seseorang ya kalau misalnya kalian ingin berinvestasi atau membuka trade. Kalian lakukan riset kalian sendiri lagi. Itu aja teman kalau menurut pendapat gue sendiri, dan seperti biasa sampai jumpa di next video.